Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kalau sebelumnya saya bahas kelebihan dan kekurangan CB150 Verza, kalau sekarang saya mau sharing-sharing aja. Apa sih alasannya sehingga saya memilih CB150 Verza? Pertimbangannya apa saja? Sebelum memilih motor, saya ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama itu jarak tempuh. Lalu pertimbangan kedua, medan jalan. Nah, untuk jarak tempuh ini, saya terbiasa perjalanan 160 km tiap weekend. Sehingga butuh sekali motor yang kalau bisa jarang mampir ke SPBU gitu ya. Lalu butuh juga yang suspensinya nyaman. Nah, setelah dipertimbangkan dari jarak tempuh saja, otomatis saya butuh motor yang bertangki besar dan suspensinya nyaman. Pilihannya ya tidak jauh dari seperti CB150 Verza, CB150R, atau yang lebih adventure lagi CB150X. Lalu brand lainnya ada GSX Bandit, sayangnya sudah tidak ada yang baru ya. Lalu ada Yamaha Vixion R. Nah, selain jarak tempuh, saya memperhatikan juga yang kedua tadi, medan jalan. Medan jalan yang saya lalui itu sekarang kebanyakan struktur jalannya beton. Beton ini tidak bisa sehalus aspal. Kalau anggaplah perjalanan dari dari tempat awal sejauh 160 km itu aspal semua, tentu saya bakal pilih Matic atau Matic Maxi lah, semacam NMAX atau PCX gitu ya. Cuma karena jalannya kebanyakan beton, terus juga melewatin jalan pedesaan yang banyak jalan berlubang, terus kadang perlu mampir juga ke saudara yang ada nanjak-nanjaknya, sehingga pilihannya mengerucut tuh ke CB150 Verza dan CB150X. Kenapa mengerucut ke kedua itu? Karena ergonominya juga ternyaman juga di kelasnya, dibanding misalkan Vixion yang harus agak nunduk gitu ya. Meskipun ya bisalah ganti stang, cuma saya pengennya sih jangan ganti-ganti macam-macam ya, dipakai langsung nyaman. Dan akhirnya karena pertimbangan budget, saya pilihlah CB150 Verza, dan posisi kakinya juga tetap lebih nyaman CB150 Verza. Sebelum saya pakai CB150 Verza, saya lama juga pakai Matic. Dari mulai Suzuki Address, itu Matic yang paling nyaman lah kalau menurut saya. Lalu saya ganti ke Mio apa itu lupa. Mio 125 GT. Itu juga cukup nyaman. Cuma saya tetap merasa nggak puas gitu. Jadi saat itu saya sebenarnya pengen CB150 Verza. Maaf kalau dulu namanya masih Verza. Verza aja kayaknya nggak ada CB-CB-nya ya. Cuma waktu itu terkendala karena kebutuhan motornya bukan hanya untuk saya pribadi ya. Jadi harus bisa mobilitas bareng ibu gitu ya. Bawa belanjaan. Akhirnya keinginan untuk membeli sebuah motor batangan itu ditahan dulu. Nah, setelah sekian lama menikah, punya anak, dan kondisinya harus LDRan dulu ya. Jadi tiap weekend pulang kampung 160 km. Sering tiap minggu seperti itu, lama-lama saya berontak juga nih teman-teman. Jadi kayak nggak nyaman gitu perjalanan itu ya. Kalau pakai Matic itu kerasa banget, mau pelan pegel, mau cepet lebih pegel lagi gitu kan. Dan saya juga sering sharing sama teman-teman yang masih bertahan pakai motor batangan. Mereka mempertahankan motor batangan karena lebih nyaman buat jarak jauh gitu. Ya beberapa teman yang mungkin nggak pernah motoran jarak jauh cuma bisa bilang NMAX lah yang nyaman gitu, justru Matic yang nyaman. Tapi ya emang ada juga yang dia betah jarak jauh pakai motor Matic gitu ya, itu emang subjektif pribadi ya. Tapi saya sendiri dan beberapa rekan saya yang bertahan pakai motor batangan itu tetap
merasakan bahwa motor gede, bukan moge juga tapi ya pokoknya kayak CB150 Verza, Fiction, CB150R itu kenyamanannya tidak bisa terkalahkan dengan Matic gitu ya. Saya aja pernah pakai Matic Maxi Yamaha gitu ya, perjalanan cukup jauh 1 jam, gak ada nyaman-nyamannya sih ya, karena saya udah merasakan kenyamanan di motor batangan gitu. Jadi tetap kayaknya saya kuat waktu itu memilih CB150 Verza. Dan seperti halnya manusia suka tidak pernah puas ya. Jadi setelah beli CB150 Verza ini, waduh, di bawah 75 udah geter, di bawah 80 udah meraung. Jadi gigi 5-nya dia ini mungkin mirip gigi 4-nya Fiction. Mungkin, pokoknya intinya gigi 5-nya Verza itu enggak seberat gigi 5-nya Fiction. Jadi 80 aja udah meraung gitu, apalagi 90. Saya pernah nyoba 90 terus-terusan, akhirnya lebih ke kasihan gitu, ini motor nggak kenapa-napa kali ya, meraung terus-terusan gitu kan. Terus saya lagi anteng-antengnya bawa motor sekitar 85 km per jam gitu kan, dengan mesin meraung, tiba-tiba dari kanan nyalip tuh CB150R dengan suara senyap zzz gitu, ada sebel banget. Jadi ya, tapi tetap saya bersyukurnya apa, ada kenyamanan yang khas dari mulai suaranya, raungan mesin campur knalpot yang ngebas gitu kan. Dan dia karena kecepatan 80 aja udah meraung keras, jadi mencegah kita untuk terlalu ngebut gitu, karena nggak nyaman di bawah ngebut. Enaknya itu udah maksimal 80-an aja dan minggir kiri gitu, biarkan PCX nyalip gitu kan, Nmax nyalip, biarin aja. Dan di situ kenyamanannya gitu, touring nyaman itu seperti itu, main santai di 70-80 gitu ya. Terus meskipun nggak enak buat ngebut juga, kalau udah dibawa nanjak-nanjak enak, tenaganya ngisi terus. Jadi buat teman-teman yang memang butuh motor yang nyaman untuk jarak jauh, untuk pemakaian standar, ini lebih dari cukup ya untuk motor baru. Tapi kalau teman-teman emang doyannya main di 80 ke atas, main di 90-an, dengan jarak tempuh dengan medan jalan kebanyakan panturaan, ya teman-teman akan merasakan greget sih pakai CB150 Verza ya. Sampai di sini dulu sharing dan curhatnya. Nantikan kembali sesi sharing curhat topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.